Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam ke-24. Saya pikir malam ke-24 bakalan kosong, ternyata di sini masih belum. Alhamdulillah. Artinya bukan pencari witir, tetapi pencari Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya orang yang mencari Lailatul Qadar itu adalah orang yang datang di 10 hari, bukan di malam witir. Tapi kaci itu Ustaz, lamun misalnya witir pukul kaci sih. Cuman khawatirnya Lailatul Qadarnya terjadi di malam genap. Karena dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baru belakangan hadis tentang malam ganjil muncul. Baru setelah itu juga tanggal-tanggal muncul dari para sahabat, 23 lah, 25 lah, 27 ya. Sehingga hadis yang paling utama yang muncul di bab i'tikaf adalah hadis yang umum, yakni hadis yang Lailatul Qadar itu dicari di 10 hari terakhir. Pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi hanya datang di malam witir? Tidak. Apakah Abu Bakar hanya datang kalau Rasul Abi malam 23 gitu? Enggak ada. Nah, ini hanya kita saja sekarang yang merasa bahwa ya diwitir aja deh gitu, genapna di bumi ya. Tapi di sini alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin tidak ya. Benar. Saya nggak tahu berapa kali sini. Mudah-mudahan istiqomah sampai malam takbir. Nggak cukup amin, memang harus effort. Nah, ikhwan, barakallahu fikum. Judul kita malam hari ini adalah bagaimana cara kita menentukan kemenangan. Dan kemenangan di bulan Ramadan ini bukan baju baru, bukan THR sepeda, sepatu roda, bukan PS5, bukan handphone baru, bukan. Tapi kemenangan yang diraih oleh orang yang berpuasa adalah predikat takwa. Coba anak-anak mana yang hafal surat Al-Baqarah 183? Coba di belakang, coba itu akhwat di belakang ada 183 ayat tentang apa? Tentang puasa. Coba sebut yang keras dari awal. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 100. Di ujung Allah mengatakan la'allakum tattaqun, dan sehingga engkau mendapati derajat takwa atau menjadi orang yang bertakwa tatkala engkau telah melewati seluruh peribadahan selama bulan Ramadan.
Artinya orang yang mendapatkan gelar ketakwaan ini adalah orang yang bersungguh-sungguh berijtihad ya selama bulan Ramadan full 30 hari. Dari mulai sahur pertamanya, puasa pertamanya sampai puasa terakhirnya, begitupun tilawah Al-Qur'annya, ya, begitupun i'tikafnya, begitupun zakat fitrinya, begitupun sholat Idnya. Maka ujungnya adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu sendiri akan melahirkan sebuah kebiasaan baik. Makanya Ramadan ini seyogianya adalah pesantren hidup. Masalahnya ini bukan Ramadan pertama kita. Kalau saya ini Ramadan ke-17 saya setelah balik. Tapi sudah 17 kali Ramadan. Ya tinggal Bapak ngurangnya lebih kolot, lebih loba gitu maksudnya gitu Pak. Kalau 30 berarti sudah berapa tahun gitu. Ya. Ini bukan Ramadan pertama kita, tetapi apakah derajat takwa ini pantas disematkan kepada kita? Dan apakah privilege orang yang bertakwa ini sudah didapatkan kepada kita? Kan gitu ya, ngeceknya gampang. Apakah privilege orang bertakwa sudah kita dapatkan atau belum? Atau misalnya kita merasa lebih mudah beribadah di 11 bulan ke depan dibandingkan bulan Ramadan. Jadi antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan setelahnya sama. Konsistensi dalam puasanya sama, konsistensi untuk datang ke masjidnya sama, konsistensi untuk membaca Al-Qur'annya sama. Jadi intensitas untuk bertemu dengan ketaatan itu sama dengan bulan Ramadan. Nah ini tolak ukurnya gampang. Kalau kita melihat apakah penyematan takwa di tubuh kita atau di diri kita ini sudah ada atau belum, ditandai dengan mudahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana definisi takwa. Kita mengerjakan perintah Allah dengan cahaya Allah, mengharapkan wajah Allah, dan kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan cahaya Allah dan karena takut kepada Allah. Nah, di sini kita bisa menimbang dan menilai pribadi masing-masing. Karena seyogianya puasa itu adalah perbaikan diri, bukan perbaikan orang. Makanya kenapa Allah menggelari orang yang berpuasa itu, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Karena seluruh perbaikan hidup ada di puasa, di bulan Ramadan. Ya, orang yang biasanya bohong namanya jadi tarak karena puasa. Besok amek-amekan darah tinggi jadi turun darahnya. Kenapa? Karena gulanya rendah, ya, kolesterolnya turun karena puasa. Ada perubahan sikap. Kemudian dirinya tidak mudah untuk bermaksiat kepada Allah karena dijaga dengan puasa. Sebagaimana Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-siyam al-junnah. Puasa itu perisai. Ditambah lagi tarawih tunggal putingnya berjamaah, walaupun kadang imamnya rada lila seetik dengan malam. Itu kebiasaan kepada kita supaya predikat tersebut tersemat di hidup kita. Karena takwa itu bukan pengakuan. Apakah saya bertakwa? Iya, saya bertakwa, bukan. Tapi takwa ini disematkan. Dan kelayakan orang bertakwa ini ditentukan sejauh mana intensitas dia beribadah kepada Allah. Intensitas itu seringnya, istiqomahnya, kontinuitasnya dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan kan, apakah Ramadan ini berbekas sehingga penyematan takwa tidak diturunkan lagi oleh Allah? Karena Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang bertakwa. Saya sudah tulis di sini. Baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan privilege bagi orang-orang yang bertakwa. Sebentar. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kebenaran takwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kita bersungguh-sungguh beribadah. Jadi sebenarnya kemenangan sesungguhnya adalah tatkala kita bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan, kita sudah biasa dengan ibadah. Haqqa tuqatih, kehakikian dalam bertakwa adalah bagaimana antara bulan Syawal dan bulan Ramadan gak ada bedanya. Antara bulan Dzulqa'dah dengan bulan Ramadan gak ada bedanya. Antara bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan tidak ada bedanya. Ini kesungguhan bertakwa. Dan orang bertakwa ini keseluruhannya tidak ada yang tidak baik. Makanya kenapa Allah mengatakan haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang bertakwa itu dijaga hidayahnya sampai dia mati. Karena banyak sekali di antara kita mungkin hidupnya pernah menjadi Islam, tapi di ujung hayatnya dia melenceng dari Islam. Bisa jadi. Namun orang yang bersungguh-sungguh dalam ketakwaannya, maka Allah akan jaga sepanjang hidup dan menjelang matinya. Artinya tetap kuncinya adalah konsistensi atau intensitas dalam beribadah kepada Allah. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat tentang privilege orang bertakwa. Ustaz, setelah saya berusaha beribadah kepada Allah, apa yang didapatkan oleh saya? Di sini saya tulis 5 hal. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka aku akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Selama kita hidup, jemaah, tidak mungkin tidak bermasalah. Namun orang yang bertakwa, begitu mendapatkan masalah, begitu dia tahu jalan keluarnya seperti apa. Dan jalan keluar yang dipakai oleh orang bertakwa tidak bertentangan dengan aturan Allah. Kadang ada orang biasa yang mendapatkan masalah, tapi tatkala mengambil jalan keluar, dia mengambil jalan keluar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tatkala kita nggak punya duit, problematika bapak-bapak, ibu-ibu toko gaji pasti terseret, THR kan cair, bonus akhir tahun belum ada, hilal belum terlihat. Orang bertakwa akan berpikir, gimana caranya ya saya biar uang yang berkurang ini saya punya jalan keluar, tetapi jalan keluarnya dibenarkan oleh agama. Beda dengan orang yang tidak bertakwa, cari jalan keluar ada mungkin, tapi jalannya tidak dibenarkan. Anda suruh pinjol, ya udahlah, judol aja udah, lumayan kan ya daripada kosong itu. Banyak orang mengambil solusi-solusi yang ternyata solusinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa tatkala memiliki permasalahan, dia akan di-guide, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jalan keluar yang diambilnya sesuai dengan syariat. Apapun caranya. Kadang yang bayar hutang, kadang tiba-tiba apa aja, datang rizki-rizki yang tidak disangka, jalan keluarnya datang. Makanya privilege orang bertakwa yang kedua adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya kadang kita tuh nggak butuh duit-duit banget, kadang kita butuhnya beras, butuhnya makan, ya butuhnya kendaraan, bukan hanya uang. Karena kalau toh sudah ada di rumah, mau nyari apa lagi? Beas ayah, dengana ayah, motor ayah, mobil ayah, bensin minum. Kadang-kadang kita nggak perlu duit. Duit itu kan buat memenuhi apa?
keinginan. Dan butuh nama apa natos, biasa ya, dengan ayah apa ayah. Apakah kita makan uang? Tapi setelah menanya kelam itu sama gebek, kaisa cangkak wah berarti. Ningali rekening teh, lu can berubah angkana start ngebek kene deg-degan kene, kita belum takwa. Karena orang bertakwa sudah yakin bahwa dirinya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan kalem gitu. Dia enggak akan lamun orang Arab sama mah gura-giru gitu. Mual gurung gusuh dalam mencari solusi, tenang, dia akan penuh dengan ketenangan. Pernah nggak merasa bahwa dengan ketenangan itu solusi datang? Karena memang tata'ajjalu minasyaitan. Terburu-buru itu datang dari syaitan. Kita sebagai laki-laki apalagi berpikir bagaimana caranya masalah itu selesai cepat. Ya. Listrik kesuruh tit. Itu harus berpikir cepat kan, kumaha caranya? Gas geus bau. Akhirnya sekedar direk BH. Pamajikan geus nyimbitan hayang baju anyar. Udah, ini tuh berpikir. Tapi coba tarik nafas, tenang. Allah akan memberikan solusi yang bahkan kita tidak pernah tahu datang dari mana. Karena itu yang Allah janjikan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang benar-benar tidak kita sangka sama sekali. Dan saya membuktikannya. Saya mengagaji Ustaz atau Pak. Tuh UMR acan Ustaz. Daya THR. Jadi ngelintuh wae alhamdulillah. Karena tingkat ketakwaan dan ketawakalan itu penting dalam hidup. Apalagi harus ditularkan kepada anak dan istri kita. Anak-anak kita tuh harus tahu makna bagaimana Allah akan menolong hambanya. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala hurrimal dzulmi ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zalim kepada dirinya sendiri. Allah itu tidak mungkin zalim karena zalim telah diharamkan oleh Allah untuk dirinya. Yang berbuat zalim kita. Ya. Semua yang terjadi, musibah yang terjadi di hidup kita dimaka sabat aidina, karena sebab tangan kita sendiri. Ya, bukankah kita sering baca di surat Alam Nashrah? Ya, Allah akan memberikan 2 kemudahan setelah kesulitan. Cuman kita nggak percaya, cuman kurang ketakwaan kita, gemeter tatkala dunia kekurangan. Padahal dunia ini sebentar, tapi ngagebegna luar biasa. Ya, makanya ketika kita punya masalah apapun, finansial, masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, pasangan kita, masalah dengan mertua, yang kadang-kadang yang dipakai supaya masalah jeung kakak, adik, paman, bibi, tetangga. Coba lebih tenang lagi, cari solusi-solusi yang betul-betul solusi, bukan sekedar pengen selesai. Perlu ketenangan. Kembalikan kepada Allah. Yang ngasih masalah Allah. Minta bantuan sama Allah, ya Allah, bantu saya menyelesaikan masalah saya. Jangan minta dihilangkan masalah. Ya Allah, hilangkanlah masalah saya. Pahit. Karena jelema maut boga masalah. Coba minta keringanan. Ya Allah, ringankan masalah saya. Ya, ringankan masalah saya. Kau pemberi masalah, kau memberikan masalah kepadaku. Ya, berikan jalan keluarnya, mudahkan jalan keluarnya. Dan ingat, kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka kaum tersebut akan diuji. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ujian ini adalah bentuk dari kebencian Allah kepada kita, karena Allah sudah mengharamkan itu
kedoliman atas dirinya. Baik. Kemudian yang ketiga, privilege orang bertakwa. Mengkabitawe heula jadi orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kata Allah, privilege yang ketiga, menjadikan seluruh urusannya mudah. Tadi jalan keluar dari permasalahan, rizki yang datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, menjadikan seluruh urusannya mudah. Dan yang membuat susah apa pemikiran kita? Ustaz, udah kami bangor, saya diatur. Perspektif nakal dan susah diatur itu kan ada alasan. Harus kita punya anak, kadang anak itu aktifnya melebihi temannya ada kadang anak itu makannya melebihi temannya ada, macam-macam. Kadang-kadang jadi masalah ya. Dahar udah Kristen gitu kan, banyak masalahnya. Cuman kita lihat kembalikan bahwa anak ini punya siapa? Titipan Allah. Serahkan kepada Allah. Tugas kita menjaga dia. Hidayah milik Allah. Tugas kita mendidik dia. Ya. Kalau kita diuji dengan anak, maka anak ini menjadi ladang pahala buat kita. Kita juga mungkin dulu ujian bagi orang tua kita. Bisa jadi sekarang anak kita jadi bagian ujian kita. Mungkin kita dulu ujian bagi orang tua kita. Maka kadang-kadang urusan-urusan ini sebenarnya ada jalan keluarnya. Coba kalau kita merasa bahwa kita ini punya anak susah diatur, coba ngobrol sama papa kita. Pak, dulu saya gini gak sih? Anak saya tuh bla 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 bla. Coba ngobrol. Makanya gitu bahwa gitu bahasanya. Ampurannya Pak, bisi aku begini-begini, doakan coba pasti berubah. Urusan mudah. Besok lusa anak ini dapat doa kakeknya, bager deh. Nemu guru ngaji yang tepat, nemu teman-teman lingkungan yang bagus, berubah sendiri anak. Ya, anak hatinya milik Allah, balikin sama Allah. Urusan hutang, kan tinggal nanya. Menghutang sah, nunita sah. Oh kita sendiri Ustaz ya. Allah ditang hutang kan. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi susah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nyalakan Allah. Cenah Allah teh moal ngobani sesuai dengan kemampuan, tapi abdi geus teu kuat, tidak mungkin. Ya, makanya kadang-kadang urusan jadi sulit bukan karena kehidupannya sulit, tetapi gaya hidupnya yang hidupnya biasa aja. Ya. Coba mari kita jelaskan dengan sesimpel-simpelnya Pak. Kita anak laki Pak, kita sebagai kepala rumah tangga. Iya, bagaimana orang yang bertakwa itu mencari jalan yang mudah. Dan Allah tunjukkan hatinya untuk mencari jalan yang mudah. Kita punya duit 5 juta. Ya bayangkan kalau gali 5 juta lah orang pembacaannya. Butuh motor 5 juta. Apa yang terjadi? Kita datang ke dealer Yamaha atau ke dealer motor second. Kayak Yamaha di DP kan 5 juta kan. Beli motor seberapa? 30 juta. Menurut usaha? Sorangan. Motor 5 juta ada? Ada. Itu yang saya maksud. Orang bertakwa akan diarahkan hatinya untuk udah deh yang 5 juta aja selesai. Tapi orang-orang yang perkara yang dipersulit oleh Allah nyari penyakit sendiri. Terus apa lagi nanti fluktuatif, ya tidak tetap. Dia ngambil cicilan, dia ngambil ini, sehingga yang membuat sulit karena hatinya tidak diarahkan oleh yang punya hati. Coba dia bertakwa. Coba kita pertahankan ketakwaan kita, maka Allah akan contohkan hati kita kepada jalan kemudahan. Kadang-kadang gini lah, kita pesan makanan, dina makananna aya rambut, gampangnya naon? Pijet rambutna. Jangankan rambut lalat masuk ke minuman, kata Nabi apa? Celup, buang. Tapi kita pengennya liwahnya komplain, parasnya,
riweuh dan seterusnya. Ya. Tetangga nyimpen motor hareupeut gerbang, mobil rek keluar hese. Jalan mudah, jalan sulit, jalan sulit. Ada dua cara. Orang bertakwa tinggal ngomong, "Assalamualaikum, punten abi bade keluar." Oh, iya punten ya. Cara yang maksud apa? Para saya kelakson apa itu? Para saya. Orang bertakwa tidak suka hidupnya sulit karena hatinya dicontohkan kepada kemudahan. Ya, bukan serba mudah, bukan, tapi hatinya dicontohkan kepada kemudahan. Pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah itu dicontohkannya kepada kemudahan, sehingga urusannya semuanya mudah. Walaupun tetap sulit secara kehidupan, tetapi Allah contohkan orang bertakwa ini untuk urusannya menjadi lebih mudah. Gitu ya. Temimpi tenawan rumah dekat masjid. Ini kemudahan. Ada orang yang benci rumahnya dekat masjid? Ada. Banyak Pak, banyak bahkan dijual. Aneh sih. Riut ada wae. Ada 5 kali di mana-mana gitu, di Papua 5 kali. Gitu ya. Aneh. Makanya ini masalahnya orang bertakwa itu kecondongan hati kepada kemudahan. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Nah, ini privilege yang keempat ini yang Allah berikan kepada orang bertakwa ini adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menutup kesalahannya. Dengan semua amal yang telah dikerjakannya, dosa-dosanya terhapuskan. Karena sesuai dengan apa yang Nabi SAW sabdakan, "Fatbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha." Orang yang bertakwa itu walaupun dulunya bukan orang baik, tetapi di masa akhirnya dia bertakwa kepada Allah, maka keburukan di masa lalunya tertutup dengan kebaikan-kebaikan. Yukaffir anhu sayyi'ati, dengan ketakwaannya kesalahannya ditutup oleh Allah. Ditutup. Ya. Terlebih Allah mengatakan wa yu'dim lahu ajra. Pahala orang bertakwa dengan orang yang biasa saja beda. Kenapa? Karena Allah menghargai keistiqomahan orang bertakwa. Beda orang nuka karek datang ke masjid dengan orang yang sering ke masjid, beda pahalanya beda. Kamu ke masjid kan membawa masalah hukum beda ya. Beda orang yang sering tilawah Al-Quran, udah Al-Quran itu udah bolak-balik khataman, dengan yang orang karek khatam langsung selfie, beda. Alhamdulillah aku udah khatam Quran, beda pahalanya. Orang bertakwa itu sudah next level. Sholatnya beda pahala dengan orang biasa. Ya, cuman kadang-kadang hati-hati nih, orang bertakwa bisa jadi tersisipi penyakit ujub. Dia melihat orang yang baru datang masjid, kemudian nanya kan, "Mana ya tuh?" Kasih pikirin, kadang-kadang kita iseng sama orang. Gak usah bilang gitu. Dia lah, selamat datang, alhamdulillah, saudaraku. Islam sekian lama menghubung. Kalau bilang kau diberikan hidayah sama Allah buat datang ke masjid ini, alhamdulillah. Kita bersyukur. Sambut, cai kopi, naon gitu, biar dia senang datang ke masjid. Ya, di hati. Ada ujub di hati kita. Jangan sampai kita merasa lebih baik. Kalau ada orang yang baru kelihatan batang hidungnya di masjid, sambut. Ada perempuan yang baru berkerudung, bersyukur. Alhamdulillah. Ini momennya. Ramadan ini momen mereka untuk berubah. Tapi untuk orang-orang bertakwa beda, pahalanya beda. Karena mereka sudah lama mengerjakan amal-amal tersebut. Sampai Allah yang mengatakan, yang Rasul SAW mengatakan, ya, ahabu amali indallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuhu wa yuham. Yang terus-menerus walaupun sedikit. Nah, orang bertakwa ini enggak banyak-banyak, amalannya sama aja, cuman udah konsisten lama gitu. Sehingga wa yu'tim lahu ajra, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa ciri-ciri orang bertakwa, Ustaz? Ya, tadi kan sudah diminta gelar. Ya, privilege-nya orang bertakwa itu apa? Sekarang ciri-cirinya bagaimana orang bertakwa? Ciri-cirinya bisa ditemui di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ini sering kita baca ya. Ayat Al-Baqarah 2 sampai 5 itu ciri-ciri orang bertakwa. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian di ayat
ketiganya Allah menjelaskan man muttaqin. Jadi itu adalah jawab dari kalimat ayat kedua. Ya, inilah Al-Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa ayat ketiga dimulai dengan alladzina, yaitu orang-orang yang, karena menjelaskan di akhir kalimat ayat kedua al-muttaqin. Man muttaqin itu kalau dalam bahasa Arab itu gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quranul Karim, petunjuk tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu penjelasan takwa dari ayat 2 sampai ayat kelima. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Kita beriman kepada yang gaib, beriman. Gaib yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya yang tidak terlihat seperti surga, neraka, jin, malaikat, akhirat. Itu kita perlu beriman semuanya. Iman pasti berlogika. Tapi iman tidak bisa setara dengan logika. Paham ini dia mah? Paham tidak? Bisa terpaham. Tanda tuduh soal visi. Iman itu pasti ada logikanya. Tapi logika tidak pernah setara dengan keimanan. Contoh. Allahu Akbar. Logikanya dapat gak? Dapat dulu kia Ustaz, dapat dulu disimpan di dia. Tidak dapat logikanya, karena memang tidak bisa dicerna dengan logika. Makanya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kepada para sahabat, kalaulah agama ini dengan logika, maka tatkala mengusap khuf, yang diusap yang di bagian bawah bukan atasnya. Nu kotor di mana? Handapna, dampalna, tapi yang diusap ketika wudu atasnya. Wudu nu hitut mana? Bujur, dikubah ke bujur. Logikanya harusnya apa? Yang di bawah juga. Tapi kan tidak, karena agama ini bukan dengan logika. Tapi logikanya pasti dapat. Contoh kayak sholat. Akhir-akhir ini kan ada orang yang membedah struktur gerakan sholat sebagai gerakan terbaik untuk mengembalikan ortopedi tulang kita. Ya kan belakangan kan? Ada logikanya kan? Bagaimana kita terpusat kepada bumi tapi terdengar di langit. Ada logikanya, tapi belakangan. Tapi kita tak perlu mencari logikanya seperti apa, karena ini cukup dengan keimanan. Gitu ya. Tapi logika tidak pernah setara dengan keimanan. Dan anak-anak itu Pak, itikaf ayeuna capek-capek, itu iman mah. Iman tuh. Secara nafsu pengennya apa? Tidur. Besok kerja, Ustaz. Tidur. Ini yang maksud dengan tidak pernah logika itu setara dengan keimanan. Makanya jangan pernah membenturkan keimanan dengan logika. Punten ya, orang anak-anak kita yang sedang semangat-semangatnya kuliah semester awal itu pasti membenturkan logika dengan keimanan. Sampai-sampai puncak keburukannya adalah mempertanyakan perilaku Tuhan. Itu yang bisa menyebabkan kekufuran, Pak. Hati-hati anak-anak kita. Ilmu-ilmu tasawuf, filsafat itu bisa merusak pemikiran anak-anak kita karena sampai ranah di mana kita mengoreksi Tuhan. Kita melogikakan Tuhan, itu yang berbahaya. Makanya cukup dengan beriman kepada yang gaib, cukup tenang hidupnya. Allahnya Maha Allah, karena Dia Allah, Rabb, kita hamba. Ada hak kita mengatur Allah? Tidak ada. Tapi Allah mengatur kita berhak? Sangat berhak. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang diciptakan siapa? Kita. Yang menciptakan berhak mengatur yang diciptakan. Jika orang kabudak orang, sare budak, mau ngalawat ke bapak, menyiana sah, bapak. Itu logikanya. Tapi ingat, logika tidak pernah setara dengan keimanan. Apalagi kita sampai
masuk ke ranah ketuhanan. Ini bisa jadi kufur. Ya, ini bisa menjadi kufur. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu salat, orang yang bertakwa itu berinfak, orang yang bertakwa itu percaya kepada apa yang diturunkan Allah kepada para nabinya, baik yang sekarang maupun yang terdahulu. Beriman kepada kitab dan kepada rasul. Dan kepada hari akhir mereka beriman. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kata Allah untuk menuju ampunan Allah, dan Allah sediakan bagi orang-orang yang mendapatkan magfirah. Ya, bagaimana orang-orang yang itikaf ini kemungkinan mendapatkan magfirahnya besar. Ya, dan kita bersegera untuk mendatangi masjid-masjid Allah untuk beritikaf walaupun sejenak, Pak, walaupun sejenak. Walaupun cuma 2 jam, 3 jam. Tapi minimal kita effort di bulan Ramadan itu. Dan ini bentuk kita bersegera untuk mendatangi ampunan Allah. Minimal duduk kita beristighfar, minimal duduk kita membaca Al-Quran. Yang di sana ada ayat-ayat ampunan dan seterusnya. Ya. U'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi tersebut disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang ringan tangan. Ringan tangannya kalian tangan itu tapi berehan, resep, suka memberi. Ya, suka memberi kepada sesama. Ya, bis-sarai wad-dharai. Ya, baik dalam keadaan lapang walaupun dalam keadaan sulit. Gak pernah mengeluh hidupnya, selalu bersyukur. Aya merek, teu aya cempling. Ya, kadang kita betul-betul diuji harus memberi harta kita tatkala kita sedang kesusahan. Tapi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk mengeluarkan hartanya. Makanya jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun juga. Kadang sedekah kita yang 10 dinar itu lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan orang yang sedekah 1000 dinar. Kok bisa Ustaz yang 5-10 dinar itu bisa lebih besar dibandingkan yang 1000 dinar? Iya, kalau yang 1000 dinar duitnya 100.000 dinar. Kita punya duit 100.000, sedekah dengan 1.000. Bandingkan dengan orang yang punya duit 100.000 tapi sedekahnya 50.000. Gede mana? Gede yang 50.000. Karena hartanya cuma 100.000 dibagi 2, berarti setengah hartanya dia keluarkan. Tapi yang ini cuma 1% dari hartanya dikeluarkan. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun walaupun kita sedang sulit. Minimal kita bantu apa kayak bantu menyemangati itu naon itu. Semangatnya. Wayahna gana ke eueuh, tenang tapi disemangati. Ya. Jangan ini penyakit kita. Makanya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini penyakit kita. Apalagi kita posisinya punya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara disebut-sebut dan dengan cara menyakiti yang menerima. Walaupun kita dalam keadaan lapang, punya segalanya, hati-hati dalam berucap dan memberi. Jangan sampai yang diberi merasa tersinggung dengan bahasa lamun teu akal mah usaha ditulungan, dia teh bingung. Hati-hati. Atau kita memberi dengan cara dilempar, tidak layak, tidak butuh ieu kan.
Yang sok ngalinya karena mobilnya sok ngalung-ngalung kaos. Ayah gitu? Ah iya. Saya tak kok. Mulyono. Lihat kepada nunggus manis. Supaya Allah mengampuni kita semuanya. Ya itu tidak baik. Dalam Islam tidak boleh menyakiti hati yang menerima. Ya. Baik dalam keadaan lapang kita, pun dalam keadaan sempit, kalau kita pun masih mampu memberi. Karena ciri orang yang bertakwa, tatkala dia tidak punya, dia berusaha memberi. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala di rumah itu cuma tinggal ada kurmanya dibikin kabatur. Sampai ditanya, ya Rasulullah, ya Aisyah, ada apa di rumah? Kata Aisyah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Coba terjadi di kita aja, Mak. Saya di bumi enak, teh enak, dia dibikin kabatur. Oh, belum ramai. Nabi enggak. Tatkala hartanya disedekahkan, dia bilang aku puasa. Ya. Karena ciri orang yang bertakwa itu dia bersedekah, mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhibina al-ghaib, dan orang-orang yang menahan amarah. Nah ini kenapa bulan puasa ini ujungnya takwa, karena ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menahan amarah. Ya, Pak, lama makan baik. Ibu-ibu juga sama. Ya, kabudak itu jika dulu lama dia sama kabudak. Ya, lak-lak dasar. Ya, secara kernyana, besok, saya dicarikan wae budak teh. Karunya tahan amarah kita, karena kadang ujian itu bukan di luar, tapi di dalam rumah. Tapi di luar pun banyak, apalagi dari puasa. Ya, acamane, daerah Pak macetna alhamdulillah. Pikir cot masuk jalan Jakarta, masuk di Soekarno Hatta, masuk tumplok di dia kabeh. Ya, kagede pagi komo. Nafsu tuh Pak. Coba rek buka, lapar. Orang bertakwa itu menahan amarah. Ya. Coba dihadapkan knalpot gandeng, udah. Ya. Menahan amarah, wal kadhimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Dan orang bertakwa itu memaafkan manusia. Mudah banget memaafkan manusia. Lapang banget dadanya karena dia mudah memaafkan manusia. Ingat, ketakwaan itu ternyata tidak tergambarkan rajin ibadah hukum, tapi secara sosial dia pun sehat, dia pun baik. Ya, makanya di surah Al-Imran ini, kalau tadi di surah Al-Baqarah 2-5 Allah menjelaskan orang bertakwa secara teknik ibadahnya seperti apa? Sholat, ya, infak, membaca Al-Quran, percaya dengan Nabi SAW, beriman dengan hari akhir, technically gitu, kesan ketuhanan. Tetapi di ayat Al-Imran ini Allah membahas bagaimana ciri orang bertakwa itu dia baik secara sosial. Ya, dia memberi secara sosialnya baik. Kemudian apa? Dia tidak gampang marah. Kemudian apa? Dia mudah memaafkan manusia. Allahu yuhibbul muslimin. Dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Bagaimana di ayat ke-133 ini, ya, ayat 134 ini Allah menyebutkan ciri-cirinya kebaikan secara sosial. Kemudian di ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu nafsahum aw dhalamu anfusahum. Ingat, Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu bukan selamanya hidupnya mulus tanpa dosa. Perhatikan di ayat ke-135 ini. Walladzina, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, kalau dia mengerjakan perbuatan keji, aw dhalamu nafsah, atau menganiaya dirinya sendiri. Dia berbuat kemaksiatan, merusak dirinya, zalim terhadap dirinya. Maksiat kepada orang lain, maksiat untuk dirinya sendiri. Kadang maksiat itu dikerjakan oleh diri kita sendiri untuk diri sendiri. Contoh apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh diri sendiri untuk diri sendiri. Nanti
lalai sholat, ya, mokel, ya, godin, gitu, ya. Itu menzalimi diri sendiri. Ada menzalimi orang lain, ada. Perbuatan keji, makanya fahisyah itu dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain. Untuk orang lain, dampaknya ada untuk orang lain. Tapi untuk dzalama nafsa, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, lihat, orang yang bertakwa tidak dicerminkan orang yang bersih dari dosa. Tetapi tatkala kemaksiatan terjadi, zakarullahu fastaghfaru lidunubihim. Orang bertakwa ini segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berlarut dengan dosa-dosanya. Karena tidak mungkin, Pak, Bu, kita ini tidak lepas dari dosa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Nabi yang bilang, kullu bani Adam al-khata', setiap anak Adam pasti punya salah, pasti. Ya. Tapi orang yang bertakwa ini, tatkala dia berbuat kemaksiatan, tatkala dia berbuat zalim terhadap dirinya, dia segera mengingat Allah, wa dzakarallah wastaghfaru lidunubihi, dan segera beristighfar atas dosa yang dia kerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Dan orang-orang bertakwa ini berhenti dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang tersebut sedang mereka tahu. Jamaah rahmatullah. Puasa Ramadan ini harus menjadikan kita orang yang bertakwa secara hubungan dengan Allah, sebagaimana disebutkan ciri-cirinya dalam surat Al-Baqarah tadi. Dan Ramadan juga harus menjadikan kita personal yang lebih baik dalam ranah sosial, hubungan antar sesama manusia. Jadi aneh kalau ada orang yang makin paham agama, makin jelek sosialnya. Harus dicurigai, Pak. Serius ini. Orangnya rajin ke masjid, Ustaz, sedekahnya bagus, ya, ngajina luar biasa. Tapi lamun gotong royong, lamun ngabersihan solokan, para hadir izin wae. Lamun kumpulan warga setara ayat. Harusnya orang bertakwa itu secara sosial baik. Sehingga kalau para ulama bahasakan hablum minallah dan hablum minannasnya jalan semua. Itu yang dikatakan orang-orang bertakwa. Jadi tidak hanya vertikal dan vertikalnya, tapi secara horizontalnya, vertikalnya pun dia dapat. Secara garis ketuhanannya dia tercapai, secara garis kemanusiaannya dia tercapai. Sehingga penggambaran orang paling bertakwa itu ya Rasulullah. Kabayang teu Rasulullah mentara seuri, tara nyapa warga, zaman dulu wae hidupna teh. Moal nyebar Islam ke Bandung moal. Tapi penggambaran takwa itu ada di Nabi kita Muhammad SAW. Pak, kalau kita perhatikan, banyak orang yang masuk Islam bukan karena kajian Nabi, tabligh akbar Nabi di Masjid Kuba itu, bukan karena tabligh akbar masuk Islam, bukan, tapi karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang tertarik dengan Islam. Sekarang ada orang yang paham agama, kayak izin Pak. Dan karena saya mau mengerti karena agama itu. Ini ketakwaannya dipertanyakan. Karena orang yang bertakwa itu penggambaran tersempurnanya Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, Nabi asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Nabi itu tegas dengan orang-orang kafir dan saling menyayangi antar sesama muslim. Di orang mati balik, gereja dijaga, masjid dibubarkan, kajian dibalik diulang. Aneh. Makanya coba perhatikan, ketakwaan itu adalah whole package. Ciri-cirinya whole package. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, dan ini ciri-cirinya tertuang langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ramadan kita, kemenangan kita yang kita harapkan adalah perubahan secara hubungan dengan Allah lebih bagus, perubahan hubungan secara sosial lebih bagus, sehingga ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tercapai. Yang 14 tunduk Pak, situ. Pangetika Ustaz. Baik. Sisanya kita tanya jawab. Hilapnya ada nanti kantong di bulan. Oke, oh bagus. Ada hadiah? Kasih hadiah. Ada. Bagaimana penggambaran ketegasan Rasulullah kepada orang kafir itu ya? Bagus. Ya, Rasul itu pertama tidak menyek-menyek kepada orang kafir. Sampai dalam surat Al-Mujadilah ayat terakhir, coba kamu baca. Surat Al-Mujadilah ayat terakhir, buka Al-Quran. La tajidu qauman yu'minuna billah wa rasul yuwaduna ya man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadnahu bi ruhin minhu. Coba perhatikan, nantilah kamu kalau udah temu kamu baca. Kalau udah selesai ayatnya dibaca, masa berusaha. Mujadilah itu juz keberapa? Juz ke-28, surat pertama, coba cek. Sebelah kanan, sebelah kiri sama. Awalnya juz ke-28, surat pertama, surat Mujadilah itu. Ya. Baik. Belum selesai. Gus ngacung doaan juga kan kalem santai. Ustaz akan lu kemana-mana teh pegang tilu ge ayu Ustaz buat we. Kan karunya artinya Gus karunya tuh. Baik. Bagaimana ketegasan Nabi kepada orang-orang kafir? Nabi itu tidak menyek-menyek dengan orang kafir. Tidak pernah bermesraan dengan orang kafir. Nabi lebih mengutamakan orang-orang yang bersama Nabi dibandingkan orang kafir. Gitu ya. Nabi lebih baik mengutamakan orang-orang muslimin dibandingkan orang-orang kafir. Bahkan Nabi sampai bikin pasar, ya pasar sendiri, tidak bergabung dengan orang-orang Yahudi di masa di Madinah. Itu Nabi bikin pasar sendiri. Dan Nabi SAW tegas bahwa peribadahannya tidak mau sama dengan orang-orang kafir. Tatkala Nabi tahu orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, apa yang Nabi katakan? Kalau begitu tahun depan saya puasa di tanggal 9. Mereka kan tahunnya tahun Asyura, tahun tanggal di mana Nabi Musa itu terbebas dari kejaran Fir'aun. Orang Yahudi ternyata puasa juga. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tahun depan kita puasa sehari sebelum atau sehari sesudah. Contoh lain, tatkala Nabi melihat orang-orang Majusi itu, orang-orang Yahudi dan Majusi itu kumisnya barang-barang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Potong kumis, panjangkan jenggotnya. Nabi tegas. Nabi nggak mau sama dengan orang-orang kafir. Sekarang di kita Montesarwat yang bule teh keren. Lamun ke masjid pakai sarung, pakai kopiah teh kuno. Kalau yang dipegangnya Al-Quran kuno. Lihat bagaimana Nabi tegas. Nabi tidak mau sama dengan orang-orang kafir. Kemudian secara dealing itu secara birokrasi. Ya ini kalau dibahas semuanya ini panjang saksi Robin loh. Tapi intinya secara penggambaran Nabi itu bukan keras, kalau ketemu ditengelangin bisa kadang salah. Karena di sini mungkin campur ya. Wah, cek Nabi dia tegas orang Nabi. Cukup, jangan ya. Bukan itu yang dimaksud tegas. Tetapi secara aturan yang tegak di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara kenegaraan, birokrasi, kemudian secara keibadahan, Nabi betul-betul tegas pengen Islam lebih tegak mulia dibandingkan agama yang lain. Penggambaran ininya seperti itulah kurang lebih. Ya.
dan banyak ranah-ranah yang lain yang dalam hal ini tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Tapi sebagai penggambaran, itulah yang ditegakkan oleh Nabi SAW, ketegasan kepada orang-orang. Beda dengan kita ya, salam itu panjang jurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bilang, panjang. Salam kebajikan dan seterusnya. Pejabat namun salam dari sekarang Pak. Pertanyaan saya, apakah di masa Umar ada orang kafir? Ada. Ketika Umar membebaskan Palestina, di depan Umar siapa? Pendeta. Umar cuma mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dia cuma salam kepada siapa? Orang Muslim. Selesai. Itu ya. Dan beda di ulama negeri Pancasila demokrasi. Ya, tetapi Nabi begitu tegas, jangan memulai salam kepada orang kafir, tegas. Ya, kalau orang kafir mengucapkan salam, jawablah dengan wa'alaikum. Ini ketegasan Nabi SAW. Ya, itu maksudnya. Bukan artinya ketemu dipepet, ditolimi, jangan. Karena secara manusiawi, kalau orang kafir gak punya salah, udah diganggu. Isi salah pemahaman ya, orang kafir. Ada lagi yang belakang dulu berdua tuh, mana? Yang tadi ngaco. Ya, sok apa pertanyaannya? Kurang keras. Ujian apa? Ujian apa seperti musibah? Tulisannya sini, kasih ke Ustaz sini. Dituliskan ya? Sini bawa. Sini bawa ke sini. Pendengaran kalau di sini sudah berkurang, maaf. Sini nak, bawa sini nak. Kadang pertanyaan dari anak-anak ini Pak, out of the box Pak. Bener ya? Bener. Kadang pusing Ustaznya juga. Tuh kan? Ujian contohnya seperti musibah kan, kata Ustaz, Allah beri ujian itu artinya Allah sayang. Tapi apakah Allah sayang orang yang berdosa? Katanya orang-orang yang zalim juga kena musibah. Oke. Kita bedakan dulu mana azab, mana musibah. Oke. Orang-orang soleh Allah uji. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa Allah azab. Gitu ya. Harus bedakan dulu bahasanya. Ada bahasa ujian, ada bahasa azab. Karena Allah mengazab dan Allah menguji. Ada dua kalimat yang berbeda. Kalimat ujian ini supaya orang beriman naik strata keimanannya. Kalau orang zalim, orang bermaksiat diazab untuk menghinakan dirinya. Ini perbedaannya. Orang ketika diuji, Bapak mau dapat SIM diuji kan? Diuji, dapat naon kena akhirnya kartu SIM 5 tahun. Ada nikah diuji kan? Rek nikahnya diuji kan? Ujian lebih berat Pak. Nikah pertama ujiannya berat, nikah kedua lebih berat lagi, ketiga keempat lebih mudah insyaallah. Asal bukan buat kabongkar lah. Tidur keempat bisa nutupnya. Ya. Dia mah tim suling dia mah. Karena kemarin ngomong di pusat imam. Ya. Yang penting yang keduanya dulu, karena di ujian yang kedua itu sulit. Tapi ujian itu menjadikan kita lebih baik. Ya, diuji harta, diuji anak. Tapi bedakan dengan azab. Azab tidak menjadikan orang yang diazab itu menjadi lebih mulia, enggak? Contoh gini. Ada dua teman saya yang berbeda. Teman yang satu bertaubat dari jangkisnya dia minum khamar, narkoba. Dia dikasih sakit sama Allah. Makanya dia bilang, wayah nanya, dia ujian buat kamu. Apa maksudnya? Ini adalah godogan Allah atau misalnya pembersihan yang Allah bersihkan kepada engkau. Kau dikasih sakit, kau dikasih konsekuensi dari apa yang terjadi sebelum engkau. Karena kau sudah bertobat, inilah konsekuensinya. Ini ujian. Tapi ada orang yang masih minum, masih narkoba, dia nggak mau bertobat, dia meyakini bahwa ini adalah kesenangan dia. Tatkala dia sakit, tidak ada kemuliaan sama sekali dalam sakitnya. Tapi orang ini sakit, maka sakitnya ini penggugur dosa bagi dia. Orang ini sakit, malah makin hina dia. Yang LGBTQ RSTU kan lagi, pokoknya gitu ya.
Pak, saya, ponakan saya dokter, itu banyak kejadian di mana di UGD itu banyak orang-orang yang kena HIV karena LGBT. Apakah dengan sakitnya ini menjadi mulia? Ujian? Bukan, azab. Apakah orang-orang yang mengatakan ilham bantuan? Tentu. Jadi kita harus bedakan mana antara ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang ingin dinaikkan derajatnya, mana orang yang diazab untuk menghinakan personalnya. Ya, tinggal kita melihat diri kita di posisi taat atau di posisi maksiat. Kalau kita diuji, ternyata kita ini selama ini melakukan kesolehan, ketaatan kepada Allah, tiba-tiba dapat musibah, maka ini ujian. Tapi kalau kita jauh dari Allah, pokoknya mah hidup nanti rusak, kemudian kita diberikan ujian, dan ini azab. Tinggal kita bagaimana melihat sikap tersebut dikembalikan kepada posisi kita, apakah dalam ketaatan atau kerusakan. Allah Ta'ala. Ada lagi? Boleh? Waalaikumsalam. Yang sifatnya rutinitas, sholat, sholat dan sebagainya. Tapi di sholat tadinya orang bertakwa juga, itu orang yang berimpah, yang menahan amarahnya. Pertanyaan saya, apakah itu sebuah urutan? Kalau orang sholat, terus iman yang tadi, itu akan otomatis akan punya sifat infak dan amarah, atau memang skill yang berbeda juga yang harus dilanjutkan? Bagus. Ya, Ustaz, gini orang bertakwa teh rutinitasnya apa yang kita kerjakan memang banyak Tuhan. Karena ibadah gak ada lagi, cuma itu aja memang. Jadi sampai Nabi pernah dicegat oleh orang Arab Badui. Unta Nabi dipegang talinya, kemudian dia bilang, "Man Muhammad?" Mana Muhammad? Orang bilang, "Bilangnya lagi cegat sama engkau Muhammad." Ya Muhammad, ya. Katakanlah kepada aku amalan-amalan yang bisa membuat aku masuk surga. Langsung to the point, ini menjelma pintar. Non amalan yang bisa masukin saya ke surga. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa aqimus shalah wa atuz zakah wa tasuma Ramadan. Kau berbuat tauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, salat, zakat, puasa. Kalau kau tidak menambah hal itu semua, bagimu surga. Apa kata orang Badui ini? Demi Allah, aku tidak akan menambah apa yang kau katakan. Kau akan mengerjakannya sampai aku mati. Orang-orang Badui ini keluar, pergi. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian pengen melihat ahli surga, di mana kalian kalau dia cuma mengerjakan amalan biasa yang kita kerjakan. Cuma kan ujiannya Pak, konsistensi. Sholat yang horeana, ayah. Puasa yang horeana, ayah mokel tuh lah, misalnya kuarter muka. Zakat apalagi, ya haji juga ujiannya banyak. Memang ibadah-ibadah yang biasa saja menurut kita. Itulah ciri orang yang bertakwa, bisa istiqomah dengan agenda yang itu-itu aja. Nah, apakah ini sebuah urutan? Jawabannya tidak. Apakah orang yang rajin sholat bisa menahan amarah? Jawabannya tidak. Apakah orang yang rajin sholat gampang memberi kepada orang? Jawabannya juga tidak. Maka ini semua skill-skill. Jadi kalau Bapak bilang tadi skill, maka ini semua harus diraih lagi. Kita harus berusaha lagi. Sholat kita raih dengan berusaha untuk sholat rajin tepat waktu di masjid 5 waktu ya. Ya, kemudian tadi kita saum, kita zakat, kita infak, ya kita beriman kepada hari akhir semuanya. Kita ada effortnya itu semua. Termasuk nantinya kita menahan amarah, memaafkan manusia. Ini pun kita perlu belajar lagi.
Makanya kenapa di ayat ke-135 Allah bilang tidak ada yang sempurna, pasti akan melakukan kesalahan, tapi orang bertakwa tahu caranya segera kembali kepada Allah. Gitu ya. Jadi tidak menjamin orang yang di surat Al-Baqarah tercapai, di surat Al-Imran tercapai, enggak menjamin. Makanya semuanya butuh effort, butuh usaha untuk meraih setiap ciri-ciri yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi skillnya update, ya. Jadi tidak turunan. Orang yang sholat pasti begini, enggak. Yang rajin sholat, lu beri amal kayak, sehingga itu semua harus digapai lagi dan lagi, gitu loh. Dan nggak perlu sempurna, Pak. Yang penting kita dalam perayaan atau dalam jalannya. Tidak perlu berhenti, tidak perlu sampai kita tuh dituntut mati di atas jalan ini selesai. Ya, nggak ada finishnya, nggak ada ujungnya ini, Pak. Karena setiap kali Ramadan juga kita belajar. Ada kejadian ini, ada kejadian itu, kita belajar. Setiap kali sholat kita belajar, setiap kali sedekah kita belajar, setiap kali kita menahan amarah kita belajar terus sampai Allah jemput. Makanya Allah bilang kan, wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Lagi, tetaruhnya kau usah 12. Tenang sih, ya nanti baca Qurannya bisa jadi berkurang waktunya, ya. Mau sholat malam juga sekali. Baik, jamaah mohon maaf tidak bisa menemani sampai subuh karena saya juga punya masjid di depan rumah. Ya, kewajiban saya adalah masjid yang paling dekat, ya, yang harus dimakmurkan. Semangat terus sampai akhir malam takbiran. Jangan menjadi ahli witir saja, tetapi ahli genap juga. Dan lain di Jakarta ini harus genap, ya, perlu, ya. Open selalu saat ini untuk malam ganjil malam genap. Ya, semoga Allah mengganti pengorbanan kita dengan pahala yang besar, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di akhir bulan Ramadan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.